Saudara, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Ciawi. Dalam olah TKP, polisi menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA. Selain itu, polisi juga menggunakan mobil peraga untuk menunjukkan posisi mobil saat kecelakaan terjadi. Hasil olah TKP akan disampaikan setelah dilakukan gelar perkara. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. 17 korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi kini ditangani di RSUD Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dari 17 korban, 8 diantaranya meninggal, 2 sudah teridentifikasi. Sementara 9 orang lainnya adalah korban luka, 3 diantaranya mengalami luka berat dan harus mendapatkan perawatan intensif. Gerbang tol Ciawi kecelakaan truk remblong. Nggak tahu korbannya ada berapa. Parah. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam 4 Februari 2025. Kecelakaan ini melibatkan truk bermuatan galon air mineral dengan 6 kendaraan lainnya yang sedang antre di gerbang tol Ciawi. Insiden ini bermula saat truk yang mengangkut galon air mineral hendak memasuki gerbang tol menuju arah Jakarta. Setibanya di lokasi, truk tidak dapat dikendalikan sehingga sempat oleng ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya menabrak kendaraan yang ada di depannya. 3 kendaraan diantaranya terbakar. Jam 23.30 ada kendaraan truk yang bermuatan galon air mineral menabrak beberapa kendaraan di depannya yang sedang antri untuk masuk ke gerbang tol. Pada saat kejadian, 2 kendaraan Avanza terbakar dan truk yang menabrak juga sempat terbakar. Kemudian dilakukan pemadaman serta dilakukan evakuasi terhadap korban serta kendaraan yang terjadi kecelakaan. Untuk penyebabnya apa, tapi yang jelas tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga menabrak 5 kendaraan di depannya. Dalam peristiwa ini, 8 orang meninggal dunia dan 11 luka. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Salah seorang korban luka kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat bercerita, saat kejadian ia bersama keluarga tengah mengantre di gerbang tol dalam perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta. Saya turun, saya suruh ngambil uang di dompet buat bayar yang di belakang. Nah, pas itu langsung gitu pas saya mau udah nggak ingat lagi. Langsung tabrakan gitu? Iya. Itu ibu berarti arah dari mana mau kemana bu tujuannya? Saya dari Sukabumi mau ke Bekasi mau ke Tambun. Oke. Bu, luka-lukanya ibu mengalami apa aja? Ini kepala dijahit, ini sama sini. Yang satu mobil ada berapa orang penumpang? 6. Yang luka-luka berapa orang bu? Yang luka-luka 3, yang luka ringan 2, suami saya udah diambil yang rumah. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab pasti kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat? Kita tanyakan langsung kepada Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo. Selamat sore, Pak Kapolresta.
gelar perkara kan sudah dilakukan ya Pak. Apa hasil dari olah TKP? Apakah ada ditemukan jejak pengereman Pak di lokasi? Pertama kami dari jajaran Polresta Bogor Kota mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban, semoga para almarhum husnul khotimah semuanya. Dapat dijelaskan Mbak, jadi untuk saat ini proses masih olah TKP masih dilaksanakan, jadi dengan metode TAA yang dilakukan oleh personel Ditlantas Polda Jabar dan dari Korlantas Polri, jadi masih berlangsung Mbak. Fakta-fakta baru Pak yang muncul pada saat olah TKP? Masih dalam proses identifikasi semua Pak, Mbak. Jadi masih mohon bersabar menunggu karena ini kan prosesnya juga melalui proses yang harus yang teliti, jangan sampai ada yang salah. Jadi mohon waktu nanti mungkin 1 atau 2 hari bisa ditemukan apa penyebab terjadinya laka tersebut. Oke, kalau dengan rekaman CCTV Pak, apakah sudah bisa diperiksa, sudah dibuka, merekam mungkin detik-detik sebelum kecelakaan terjadi? Semua CCTV yang ada di sekitar TKP kejadian perkara sudah kita ambil semua, ini lagi proses analisa semua Mbak, jadi mohon waktunya untuk apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Yang tentunya yang penyebab yang indikasinya adalah yaitu terkait dengan kegagalan fungsi pengereman, itu yang dari awal yang kita sampaikan. Jadi sejauh ini belum ada perkembangan yang lebih lanjut Mbak. Oke, dugaan sementara kegagalan fungsi pengereman ya Pak. Jadi di lokasi di tempat mobil itu ada, tidak ada jejak pengereman begitu dari hasil sementara? Ya sementara seperti itu Mbak, nanti sambil menunggu hasil dari olah TKP Mbak. Oke, remblong ya. Oke, ini juga termasuk keterangan dari saksi-saksi korban yang selamat. Apa yang bisa digali dari mereka, Pak? Jadi tadi disebutkan ada 19 korban, 8 meninggal dunia, dan 11 luka. Nah, jadi dari 11 ini sekarang tinggal 6 Mbak yang di rumah sakit RSUD. Jadi yang luka berat ada 3, luka ringan ada 3, sisanya 5 orang sudah dinyatakan bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, kalau keterangan dari sopir truk sendiri Pak, apakah sudah bisa diperiksa, sudah bisa dimintai keterangan sampai dengan sore hari ini? Sampai detik ini untuk sopir truk sendiri masih kategori luka berat Mbak, belum bisa dimintai keterangan. Masih belum bisa dimintai keterangan ya. Oke, untuk korban ini terpusat di satu rumah sakit dirawatnya Pak. Bagaimana kondisi mereka yang mengalami luka berat terutama? Ya saat ini tadi saya sampaikan, jadi luka berat itu ada 3, termasuk drivernya sopir itu tersebut. Terus untuk luka ringannya ada 3 orang juga. Saat ini juga sama di satu rumah sakit di RSUD Ciawi semuanya. Dan update sampai sore ini, yaitu kami bisa mengidentifikasi 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, yaitu melalui pentahapan pencocokan melalui program ERI, elektronik registrasi identifikasi Ranmor, sehingga kita bisa mengetahui dari 7 kendaraan tersebut semuanya terdata di kepolisian semuanya. Itu untuk kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ada 7 ya Pak yang sudah bisa teridentifikasi. Kalau untuk korban meninggal sejauh ini dari total semua korban meninggal sudah berapa Pak yang bisa diidentifikasi? Ini sementara masih proses identifikasi dari di FII, di Bidokes Polda Jabar sedang berlangsung. Mudah-mudahan secepatnya bisa mengidentifikasi dari para korban yang meninggal tersebut Mbak. Oke, apakah nanti akan ada olah TKP lanjutan Pak? Sementara tadi sudah dilaksanakan olah TKP, sambil menunggu nanti bagaimana hasil olah TKP, kita mengumpulkan semuanya dari olah TKP itu. Mohon waktunya 1-2 hari ini kita sampaikan perkembangannya yang didahului dengan gelar perkara pertama dulu Mbak. Oke, terakhir Pak, untuk operasional di gerbang tol Ciawi apakah per jam 3:34 ini sudah normal?
Sudah normal, Mbak. Semuanya sudah dibuka semuanya. Tadi selesai olah TKP semuanya sudah dibuka normal semuanya, Mbak. Oke, baik, kita akan tunggu nanti hasil dari olah TKP secara lengkap dan juga keterangan dari sopir truk yang hingga saat ini masih mengalami luka. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo di Indonesia Update. Terima kasih Bapak, sehat selalu.